Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Megawati Ambonita dengan pelajaran sejarah Indonesia. Untuk itu mari kita simak video pembelajaran dari Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari anak-anakku sekalian kita nyanyikan lagu wajib nasional. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Siswa dapat mengetahui latar belakang pemerintahan dari tokoh Daendels. 2. Siswa dapat mengetahui kebijakan dari Daendels. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Materi hari ini adalah masa pemerintahan Daendels di Indonesia. Baik, kita mulai dengan masa pemerintahan Daendels di Hindia Belanda. Herman William Daendels atau Sang Marsakel Guntur atau yang dijuluki Jenderal Mas Galak. Gubernur Herman William Jenderal Daendels ini memerintah pada tahun 1808 sampai dengan 1811, di mana Belanda pada saat itu diduduki oleh Prancis. Kemudian dibentuk Republik Bataaf, dan ini yang menghantarkan Herman William Daendels untuk memerintah di Pulau Jawa. Pada saat Belanda dirubah menjadi Republik Bataaf oleh Prancis, awal mulanya Prancis ini dengan dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, dia memenangkan perang dengan pemerintahan Belanda. Dan kemudian otomatis wilayah kekuasaan yang menjadi daerah negara kekuasaan pihak Belanda, yang dimana kekuasaan itu ada di Indonesia, menjadi milik Prancis karena Belanda telah kalah dari Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Pada saat Napoleon Bonaparte ini memerintah, kemudian dia mengutus adiknya yang bernama Louis Napoleon untuk melakukan kekuasaan di negara Belanda. Dan pada saat itu pula Louis Napoleon kemudian akhirnya memerintahkan untuk Herman William Daendels ini bertugas mengawasi Pulau Jawa. Nah, dari situlah sejarahnya Daendels mulai datang ke Indonesia karena atas perintah dari negara Prancis yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Dan kemudian pada saat itulah Daendels kemudian akhirnya melakukan pemerintahannya di Pulau Jawa dengan tujuan utama adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris serta membenahi administrasi yang ada di Pulau Jawa. Ini yang diperintahkan Herman William Daendels
diperintahkan oleh Napoleon Bonaparte supaya Dendels mengamankan Pulau Jawa dari tangan Inggris. Dan proses dari pengiriman Dendels ini tidak serta-merta dari semboyannya orang-orang Prancis, ya, dari yang sering digaungkan oleh Napoleon Bonaparte, yaitu semboyannya adalah liberté, artinya kebebasan, kemudian ada égalité, artinya kesejahteraan, dan fraternité, artinya persaudaraan. Dan inilah yang menjadi pondasi penting di dalam penguasaan Pulau Jawa yang dipimpin oleh Dendels. Tapi dalam kenyataannya ternyata Herman William Dendels melakukan pemerintahan di Pulau Jawa dengan amat kejam dan tidak manusiawi dalam menanggulangi masyarakat Pulau Jawa, tidak mengambil atau tidak menganut terhadap semboyan liberté, égalité, dan fraternité. Yang kedua, tentang kebijakan Dendels di Hindia Belanda atau di Indonesia. Kebijakan Dendels yang pertama adalah bidang politik, dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah merubah sistem pemerintahan tradisional menjadi modern. Yang kedua adalah menjalankan pemerintahan militeristik yang sentralisasi. Yang ketiga adalah membagi wilayah menjadi 9 prefektur dipimpin oleh residen. Yang keempat adalah menunjuk para pegawai bupati tanpa konsultasi kepada raja. Yang kelima adalah menghapus kerajaan Banten dan Cirebon. Kebijakan Dendels di bidang ekonomi. Yang pertama adalah membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan atau yang dikenal sebagai Groot Postweg. Yang kedua adalah menaikkan gaji pegawai. Yang ketiga, melanjutkan kebijakan ekonomi VOC. Dan yang keempat, melaksanakan Triangle Stelsel. Apa sih itu Triangle Stelsel? Triangle Stelsel adalah penanaman kopi di daerah Pariangan atau Kota Bandung. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah menjual tanah kepada pihak swasta.